Kalau bisa mama kirim nggak mesti. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita perkenalan dulu karena ini masih pertemuan yang pertama untuk kelas 10 ya. Mata pelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran kimia. Ibu dipanggil dengan Ibu Lydia. Ibu berdomisili di L2 Blok C. Jadi anak-anak bisa mengetahui tempat tinggal Ibu. L2 Blok D persisnya dekat dengan kolam renang yang ada di L2 Blok D. Baiklah, kita lihat materi kita pada hari ini, yaitu materinya di judul babnya, yaitu kimia dalam kehidupan. Kimia dalam kehidupan itu dibagi menjadi hakikat ilmu kimia, kemudian peranan kimia dalam kehidupan, serta metode ilmiah. Pembelajarannya bertujuan yaitu memahami ilmu kimia dalam peranannya, kemudian memahami karakteristik ilmu kimia, kemudian yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya, dan keempat menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Tapi di pertemuan yang pertama ini mungkin kita hanya mempelajari sampai nomor 2. Ya, baiklah kita lanjutkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anak-anak bisa lihat ini gambarnya. Ini semua kelengkapan ini adalah dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan di dapur, ya, kebutuhan mungkin kita lagi mau cantik atau dandan di kamar mandi, ini kebutuhan ini semua. Tapi pernahkah anak-anak memperhatikan apa komposisi dari produk saat kamu mandi? Apa juga yang kita gunakan peralatan rumah tangga yang lain? Komposisinya apa? Nah, semua ini adalah mengandung zat kimia di dalam komposisinya ini. Komposisi ini kita penuh dengan komposisi kimia. Jadi anak-anak jangan beranggapan kalau sudah disebut zat kimia itu berbahaya. Jangan. Zat kimia itu adalah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak-anak waktu di SMP sudah pernah mempelajarinya, ya, mungkin di IPA. Nah, kemudian kita lihat apakah ilmu kimia itu, ya. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa hakikat ilmu kimia? Hakikat ilmu kimia itu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini dipengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Kemudian apa sih manfaatnya kita belajar kimia? Manfaat belajar ilmu kimia antara lain yaitu, ya, kita bisa lihat di sini pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Nomor 2, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya hubungan ilmu kimia itu dengan ilmu pengetahuan lain. Ya,
Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain itu sangat banyak. Ya, ini manfaatnya di dalam ilmu kedokteran, ini fisiologi, biologi, fisika, ini banyak sekali. Kita lihat di dalam lingkaran yang ada ini. Ilmu kedokteran. Di dalam ilmu kedokteran itu contohnya dengan penerapannya di dalam ilmu kedokteran itu berhubungan dengan obat-obatan, ya. Kemudian kalau di dalam pertanian berhubungan dengan pertanian itu berarti kita contohnya itu hama atau yang kita sebut dengan pestisida, pembasmi hama. Ya, di sini nanti anak-anak bisa akan Ibu tugaskan untuk mencari hubungan ilmu kimia ini dengan pengetahuan lain ini. Ini ada banyak sekali, nanti Ibu akan beri tugas. Ya, contoh-contoh penggunaan ilmu kimia itu, misalnya dalam ilmu kedokteran apa, dalam biologi apa, dalam pertanian apa, seperti yang terlihat ada di dalam slide ini. Nah, kita coba lanjutkan perkembangan ilmu kimia. Ya, perkembangan ilmu kimia itu mulai sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi sudah mulai ada reaksi kimia. Ya. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-4 sebelum Masehi, ya, filsuf Yunani mencoba memahami atau hakikat daripada materi. Dilanjutkan lagi, ya, yang bernama ilmu kimia itu lahir atau berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya perubahan kimia. Ibu ulangi dulu, kita lanjutkan pada abad pertengahan tahun 500 sampai 1600, nama ilmu kimia itu lahir berasal dari bahasa Arab, alkimianya, yang berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya perubahan materi. Kemudian pada abad ke-18 lahirlah yang disebut dengan kimia modern pada tahun 1803, yaitu oleh John Dalton mengajukan teori atomnya yang pertama. Nah, di sini anak-anak kita lanjutkan bagaimana dampak positif kimia dalam bidang kehidupan. Ibu tunjukkan gambar-gambarnya. Di dalam bidang pertanian, ini jenisnya, obat-obatnya. Semua ini anti hama, obat untuk petani, ini banyak sekali. Kamu lihat gambar-gambarnya di bidang pertanian. Kemudian ini di bidang kedokteran. Ya, ada obat-obatannya. Ya, bagaimana sih orang dokter untuk mengobati pasien itu berhubungan dengan kimia. Kemudian bidang geologi atau untuk mengetahui kandungan dari mineral bumi. Kemudian bidang industri. Dengan belajar kimia, maka kita bisa tahu ini yang pertama jenis kain. Di sini nanti di bidang kimia ada pewarna. Kemudian ini ada paralon. Kemudian semen dan tempat atau toples. Ini semua berasal dari ilmu kimia di bidang industri. Tanpa kimia, ilmu kimia mereka tidak bisa menentukan itu. Kemudian bidang arkeologi, yaitu penentuan umur fosil. Di mana, ya, dengan ilmu kimia itu bisa menentukan umur fosil, ya, dengan alat yang teknologi yang tinggi yang kita lihat dalam layar.
Kemudian di sini di bidang kecantikan. Kita lihat perlengkapan makeup kita yang kita gunakan sehari-hari, parfum, ya, ini ada di sini semua alat makeupnya sudah terlihat jelas gambarnya. Semua ini mengandung zat-zat kimia, ya. Zat-zat kimia yang kita hubungkan ini, baik di sini untuk perlengkapan mandi, itu juga semua itu untuk membuat cantik, untuk sampo, ya, sisirnya ini, Pepsodentnya, Citra, atau mungkin menggunakan pemutih, ini biar makeup para wanita menggunakan ini, dan ini pengharum yang kita lihat di sini. Semua ini adalah merupakan hal-hal yang berasal dari zat-zat kimia. Jadi, manfaat ilmu kimia itu di berbagai kehidupan, ya, berbagai kehidupan. Kita bisa mengatakan bahwa ilmu kimia itu adalah mempengaruhi ilmu yang lain. Kita bisa mengatakan bahwa ilmu kimia itu adalah jangankan tulang punggung, ya, istilahnya itu pokok dari ilmu ilmiah, pokok dari ilmu yang lain. Peran ilmu kimia itu bisa menyelesaikan masalah secara global. Maksudnya masalah secara global, ya. Selain ilmu kimia tadi di bidang ini, bisa ilmu kimia itu menyelesaikan masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Ya. Masalah global itu artinya masalah yang utama. Masalah utama. Jadi masalah utama, masalah lingkungan hidup, masalah misalkan krisis energi, ya, sumber energi utama kan di negara-negara berkembang kan umumnya kan sumber energi itu kan bisa kita katakan berasal dari fosil-fosil. Berarti kalau tidak ada ilmu kimia, ya, bahan bakar yang berasal dari fosil yang lain, yang dulu yang ditemukan itu, kalau tidak ada ilmu kimia itu kalau tidak ada ilmu kimia, kita tidak bisa menemukan bahan bakar yang kita gunakan. Bahan bakar itu tadi berasal dari fosil-fosil. Maksudnya Ibu, seperti minyak bumi, ya, batu bara, atau gas alam, atau akhir-akhir ini banyak yang bahan energi yang disebut dengan biogas atau bioetanol yang sebagai pengganti bahan bakar yang tingkat polusinya lebih rendah. Ya, dengan kimia maka dapat menyelesaikan permasalahan yang sangat global. Ya, kita mengingat bahan bakar yang sudah begitu langka, ya, banyak sekarang yang menggunakan dengan tenaga surya. Anak-anak sudah tahu tanpa ilmu kimia itu tidak bisa diketahui. Nah, contoh lain, tidak usah kita jauh-jauh. Kalau kita di dapur, ya, yang kita gunakan apa? Yaitu garam. Garam. Kalau kita memasak tanpa garam, nah, rasanya apa? Hambar. Garam ini adalah zat kimia. Kita ingat kalau produksi garam di Madura atau di daerah lain. Kemudian itu di dapur. Kemudian zatnya itu kan terdiri dari unsur natrium dan klorin. Ya. Kemudian kalau pagi kita sarapan, ya mungkin sarapannya apa? Kayak nasi. Nasi itu apa? Ya, dari beras. Nah, kemudian kita beralih ke kimia.
berasnya itu kandungannya apa? Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga dipelajari atau zat kimia. Nah, sekarang kita mau minum teh atau teh manis. Berarti ada bubuk teh, ada lagi gulanya. Nah, gula itu kandungannya atau zat kimianya yaitu berasal dari zat-zat kimia juga, komposisinya semua kita pelajari di ilmu kimia. Jadi anak-anakku sekalian, jangan berprasangka yang buruk. Kalau sudah belajar ilmu kimia, pikirannya bom atau atom atau berbahaya. Iya, memang ada yang berbahaya. Contohnya, ya, kalau di rumah sendiri, ayah atau orang tua kita petani menggunakan mungkin untuk pembunuh hama. Nah, kalau kita tidak gunakan dengan baik, ya, itu juga bisa jadi bukan hanya membunuh hama, tapi untuk membunuh diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kita mau menggunakannya, kita lihat aturannya yang baik. Nah, komposisinya itu coba perhatikan, itu semua ada zat-zat kimia yang sangat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, bagaimana lagi? Kemana lagi arahnya? Oh, misalnya mandi, itu ulangi lagi. Sabun mandi, kita perlu kita ingat bahwa kita semua dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan kimia. Itu dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ibu kira pertemuan kita yang pertama ini, ya, yaitu manfaat tadi, manfaat atau hakikat ilmu kimia, kemudian peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira di pertemuan pertama ini anak-anak nanti bisa akan melihat atau sudah bisa menerima bahwa ilmu kimia itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menganggap bahwa ilmu kimia itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, tadi Ibu bilang bahwa kimia itu dapat menyelesaikan permasalahan kita secara global. Masalah-masalah yang begitu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian ilmu kimia itu berperan tadi dibilang di bidang lingkungan. Nah, ini belum Ibu singgung tadi. Seperti limbah pabrik. Nah, tadi di depannya itu belum ada Ibu jelaskan di depan. Limbah pabrik. Nah, ketika ilmuwan mengetahui bahwa limbah pabrik itu sangat berbahaya. Nah, jadi bagaimana menanganinya atau bagaimana cara pengolahan limbah? Nah, berlaku lagi di sini berdasarkan apa? Kita fungsikan lagi atau kita butuhkan lagi ilmu kimia. Bagaimana ilmu kimia itu di situ berperan dalam masalah menangani limbah pabrik. Jadi ilmu kimia itu begitu banyak kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ilmu kimia itu berdiri sendiri. Ya, kalau di SMA ilmu IPA itu dibagi menjadi ilmu kimia, fisika, biologi, kemudian matematika. Ya. Dan anak-anak jangan berprasangka buruk lagi terhadap ilmu kimia. Dalam belajar ilmu kimia itu kita sangat menyenangkan. Karena apa menyenangkan?
karena bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari dan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini anak kelas 10, anak yang baru masuk. Anda berada di jurusan IPA ataupun di IPS, ilmu kimia itu sangat penting. Nah, sekarang Ibu contohkan dulu. Kenapa sih Bu kok di IPS juga belajar kimia? Bukan hanya di IPA. Nah, itu pertanyaan Ibu dulu. Kenapa? Karena dia di jurusan IPS juga, toh juga ke dapur. Mungkin di kemudian hari, dia juga mungkin akan bertani di sekitar rumahnya. Nah, yang Ibu bilang tadi, di dapur, setinggi apapun ilmumu atau pangkatmu, titelmu, mungkin kamu sampai doktor, ini apalagi yang perempuan, tetap kembali ke dapur. Jadi jika tidak mengetahui hal-hal yang penting, yang berbahaya di dapur, nah bagaimana? Jadi kita jangan kenapa sih saya sudah di IPS kok masih belajar ilmu kimia. Jangan seperti itu. Tadi Ibu sudah bilang bahwa ilmu kimia itu ya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berarti ilmu kimia ini ya menolong kita, membantu kita di dalam kehidupan kita di kemudian hari. Mungkin kamu jadi ibu rumah tangga, atau mau jadi petani, atau mungkin jadi nanti jadi mau buka bengkel. Nah, di dalam membuka bengkel, di sana ada mengelas. Wah, semuanya kita pelajari di ilmu kimia. Oh, mungkin nanti saya akan bekerja membuat parfum. Nah, perlu Anda ketahui juga ilmu kimia. Kenapa? Karena proses dalam pembuatan parfum, mencampur parfum dengan air atau dengan zat pewarnanya, semua berasal dari ilmu kimia. Kenapa? Zat-zat dan materi atau zat atau materi yang digunakan itu adalah ilmu kimia. Jadi anakku siswa baru, baik Anda mau jurusan IPA ataupun jurusan IPS, tetap semangat untuk mempelajari ilmu kimia. Senangi dulu ilmu kimianya dan senangi gurunya, supaya nilaimu juga nanti mendapatkan nilai yang baik. Jangan ada langsung di dalam hatimu, kimia itu sulit. Jangan, ya, supaya nanti kamu tenang. Oh, kamu harus ada di dalam dirimu. Mari kita belajar kimia, supaya kita nanti tahu bahaya atau keuntungan mempelajari ilmu kimia itu untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan di dalam pertemuan pertama ini. Nanti ada kolom-kolom untuk tugas di bawahnya. Silakan nanti ikuti perintah untuk selanjutnya. Demikian Ibu sampaikan. Jika kurang berkenan mungkin di hatimu, ya boleh nanti kamu tanyakan di sesi tanya jawab yang akan Ibu siapkan di kolom pertanyaan atau kolom tugas. Ya, demikian. Salam sejahtera untuk kita semua.